Yo, kembali lagi bersama Klasik Motor Corner Barudak. Kali ini masih bersama project CB jadi-jadian. Dan di video kali ini saya bakalan melakukan perangkaian kelistrikan di bagian lampu-lampu ya, karena sebenarnya ini tuh pertama saya dapat ini tuh gak dapat lampu sama sekali, jadi si bagian kelistrikannya itu gak ada banget ya. Daripada itu kita bakalan melakukan perangkaian ulang ya di bagian kelistrikan. Kita bakalan melakukan perangkaian kembali di bagian lampu depan dan juga lampu belakangnya. Dan di video kemarin-kemarin ya saya tuh pernah melakukan pemasangan di saklar dan juga di bagian kunci kontak sekarang. Dan ini adalah bagian CDI dari CB jadi-jadian ini dan menggunakan merek Binapart ya barudak. Seperti yang setelah kita ketahui sebelumnya bahwa si CB jadi-jadian itu ini tuh basicnya dari GL100 yang menggunakan platina dan diubah menjadi ke CDI ya barudak oleh pemilik sebelumnya. Dan untuk setelah saya lihat-lihat dari bagian spool dan juga di bagian CDI-nya bahwa si jalur kelistrikannya itu sebenarnya udah ada, cuman belum disambung-sambungin dulu aja. Dan ini tuh saya barusan pasang kunci kontak ya yang buat CB, dan juga ini tuh udah saya pasang saklar sebelumnya. Dan kita bakalan hubungkan ya untuk posisi kunci kontaknya, kita bakalan ambil dari kabel yang menuju ke engine cut off ya, karena memang untuk kunci kontaknya itu sendiri yang menggunakan dua kabel aja, jadi berfungsi untuk menghidupkan dan juga mematikan motor ya si kunci kontaknya. Kalau untuk kelistrikannya itu dilangsungkan saja ke saklar ya barudak. Dan ini dia penampakan dari si CB jadi-jadian, dan lanjut saja kita bakalan rangkai ulang. Dan ini udah saya tambahkan lampu belakang, tinggal kita penjaluran kabel ya barudak. Kita bakalan hubungkan ke saklar dan juga ke bagian depan ya barudak. Ini tuh sebenarnya udah beres saya rangkai, udah disambung-sambungkan juga. Nanti kita bakalan spill ulang ya untuk bagaimana pengkabelannya. Mungkin ini tuh gak bakalan terlalu rapi-rapi banget ya barudak, karena memang sebenarnya saya tuh maunya ini tuh make aki dan juga make kiprok ya, karena agak ribet kalau misalkan merangkai dari bagian spoolnya itu. Saya jadinya memanfaatkan kabel yang udah ada aja, cuman saya nyalain kembali ya si bagian lampu-lampunya ini tuh, minimal di bagian lampu depan dan juga lampu belakang, karena kalau misalkan gak ada lampu itu lumayan bahaya juga ya kalau misalkan malam-malam pakai motor. Dan mungkin untuk kedepannya barudak saya bakalan melakukan perangkaian juga di bagian lampu sen, terus klakson, dan juga di bagian pengisiannya atau ke jalur aki. Karena ini tuh sebenarnya barudak di bagian kiproknya ini tuh cuman menggunakan dioda, 2 buah dioda ya barudak untuk penyearah arusnya itu. Saya juga masih kurang paham sebenarnya untuk melakukan perubahan di bagian pengisian ini. Nanti saya bakalan cari tahu dan nanti bakalan saya buatkan video kembali ya untuk perangkaian sistem pengisian ke bagian akinya. Nantinya ini tuh bakalan saya menggunakan arus DC seharusnya ke lampunya biar si terangnya itu stabil dan juga bisa lebih terang nantinya. Di sini tuh saya tinggal melakukan perapihan di bagian perkabelan supaya tidak aut-autan, tidak kemana-mana barudak. Takutnya ini tuh kan di bawah tangki BBM ya, takutnya ada kebocoran kalau misalkan gak rapi ataupun ada sambungan yang terkelupas, takutnya kena massa. Nantinya itu kan menimbulkan percikan api, takut nyamber ke bensin ya barudak. Jadi
mungkin saya melakukan perapihan di bagian penyambungannya dan juga di bagian kabel-kabelnya yang ada kepanjangan. Kita bakalan sesuaikan terlebih dahulu di bagian kelebihan kabelnya sehingga nanti bisa kita lihat sama-sama untuk kondisi perkabelannya. Kali ini saya tuh gak bakalan terlalu rapi ya, karena project kelistrikannya ini tuh sebenarnya masih panjang banget ya. Kalau misalkan mau dirapihin sekaligus itu kan saya komponen-komponennya itu nyicil ya pemasangannya, sehingga gak bisa langsung dirapihin. Dan untuk sementara mah kita bakalan gini aja dulu supaya aman aja dulu, dan si kabel-kabelnya itu udah nyambung dan bisa hidup di lampu-lampunya. Dan barudak untuk sedikit informasi ya, di video kemarin kan saya tuh melakukan pergantian karburatornya itu menggunakan PE26 ya. Dan setelah saya coba menggunakan karbu PE26 itu selama kurang lebih 1 minggu ya, udah enak barudak, si motor itu udah enak banget, pokoknya udah cocok, si settingannya juga udah ketemu. Dan saya tuh kepikiran barudak ya, kalau misalkan si GL ini tuh enak, saya tuh jadi kepikiran ke si spin ya, karena kan kalau spin menggunakan karbu vakum tuh jadi respon bawahnya itu kurang mantap sih kalau misalkan pakai karbu vakumnya itu. Jadi saya tuh kepikiran buat melakukan pergantian ke karbu si spin. Jadi saya tuh udah melakukan penggantian kembali untuk si karbu CB jadiannya ini tuh menggunakan karbu bawaan yang kemarin ya, yang saya itu kan udah diaktifin ya si TPFC nya. Jadi udah sama-sama enak juga lah sebenarnya. Sayang ya kalau misalkan gak kepake. Jadi si karbu P26 nya saya copot dari si CB jadian, saya pasangkan kembali si karbu standarnya. Dan untuk si karbu P26 nya nanti bakalan saya pasang di si spin 125. Kita bakalan lihat ya untuk respon dari gasnya. Kalau setelah saya cari-cari tahu ya ke bengkel-bengkel di sekitar sini, bahwa kalau misalkan spin mau enak itu harus diganti pakai yang skep karbunya, nanti si tenaga bawahnya itu bakal enak ya, jengat-jengat katanya. Tapi kita bakalan cobalah nanti ya, kita bakalan melakukan pembongkaran dan juga pemasangannya di video yang lain. Pokoknya nanti bakalan saya update lah untuk semua project motor-motor yang ada di Classic Motor Corner. Dan barudak ya untuk media sosial yang lain juga seperti TikTok, saya ada ya TikTok untuk barudak. Jangan lupa follow juga ya di TikToknya, itu namanya classicmotorcorner.id ya, bisa dilihat untuk berbagai project-project yang lainnya. Karena kalau misalkan untuk update-update yang dikit ya, kayak yang sepil-sepil dikit, saya itu nantinya bakalan di TikTok. Jangan lupa follow ya barudak, nanti pokoknya banyak konten-konten menarik di TikTok classicmotorcorner.id itu. Dan barudak ini tuh sebenarnya udah beres ya, tinggal melakukan pemasangan di bagian masa nih barudak. Saya itu mau melakukan pemasangannya di bagian sebelah sini ya, di bagian bawah CDI yang deket dioda ini tuh yang putih. Ini tuh kebetulan dari sebelumnya juga udah dijadiin masa ke body nih, udah disambungin, tinggal saya tambahin yang masa lampu ya biar nantinya nyala. Kalau misalkan barudak jangan lupa ya, kalau mau merakit si kabel body itu jangan lupa pasang ke masa, karena saya itu keseringan kalau misalkan merakit kelistrikan itu suka lupa dipakai masa. Jadi saya tuh udah pusing-pusing ngejalur kabel itu, setelah pas dicek nantinya itu gak bakalan hidup. Saya juga pusing lihatnya, setelah dicari tahu ternyata cuman masanya yang gak kepasang ya barudak. Jadi jangan lupa ya kalau melakukan pemasangan kelistrikan bagian masanya.
Dan ini dia barudak ya, kita bakalan spill untuk di bagian lampu belakangnya itu udah kepasang tuh. Jadi kalau untuk lampu belakang itu kan keluarnya itu 2 kabel nih, yang satu ke massa udah saya tancapin ke spakbor, baut spakbor, dan yang satunya lagi itu saya menggunakan arus yang langsung dari dioda yang dari bawah tuh. Bisa dilihat nih, ini kan kalau gak salah yang ke bawah itu kabel warna putih tuh kan ke dioda nih. Ini tuh kan di dalamnya dioda tuh, keluar warna putih apa oranye kalau gak salah tuh. Wah, udah sambung-sambungan pokoknya yang warna dari dioda pokoknya. Dan ini tuh untuk yang masih belum kesambung ini tuh dari saklar tuh, dari lampu sen, klakson, dan yang lain-lainnya termasuk lampu dim belum disambungin ya. Nanti kedepannya kita bakalan sambungin ya biar semuanya nyala. Dan ini tuh saya juga bakalan melakukan penyambungan di bagian sudah melakukan penyambungan di bagian kunci kontaknya. Jadi saya tuh mengambil jalur kunci kontaknya itu dari jalur yang menuju ke coil. Jadi saya itu cuman digunakan untuk cut off engine si kunci kontaknya itu. Jadi untuk kelistrikannya itu gak bakalan saya kekontakin karena cuma 2 kabel. Jadi untuk kunci kontak mah cuman buat engine cut off doang ya. Mungkin barudak untuk video perakitan atau perangkaian kelistrikannya itu cukup sekian ya barudak. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan saya melakukan pengetesan di bagian lampu depan nih. Saya bakalan nyalain terlebih dahulu. Kita kunci kontak dulu, jangan lupa. Nah, kalau misalkan udah hidup ya bisa dilihat tuh, si lampu-lampunya juga udah pada hidup. Kita coba langsung saja nyalain dari saklarnya. Kita pasang dulu di sini ya untuk masanya. Kita bakalan tes terlebih dahulu nyala apa enggak nih. Kita coba cantolin aja dulu di sini nih di bagian baut head. Ntar dulu ya barudak, kita bakalan kita coba lihat ya ke lampu depan. Nah barudak, jadi udah nyala tuh untuk bagian lampu depan. Jadi ini tuh menggunakan arus AC dari seku langsung, jadi si lampunya itu harus digas-gas biar nyala terang. Tuh ini juga yang lampu belakang udah nyala tuh barudak, bisa dilihat dari belakang. Nah udah nyala ya, mungkin gak begitu kelihatan juga tuh, pokoknya udah nyala ya barudak untuk lampu depan dan lampu belakang. Mungkin cukup sekian aja ya untuk video perakitan kelistrikan lampu-lampunya itu. Untuk barudak semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video Classic Motor Corner selanjutnya barudak. Terus pantengin pokoknya di channel Classic Motor dan juga sosial media lainnya seperti TikTok dan Instagram ya barudak. Bye bye.